Om Swastiastu, Om Wignam Astu, Nama Sidam, Om Anobhadra Ketawian Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru arah. Umat Hindu sedharma dimanapun berada, izinkan saya menceritakan kisah perjalanan saya dari waktu saya masih usia 7 tahun sampai saya bisa seperti sekarang ini. Umat sedharma dimanapun berada dan semoga dalam keadaan yang berbahagia. Jadi saya menceritakan bagaimana perjalanan saya. Tepat pada hari ini saya berusia 22 tahun. Dan dalam usia 22 tahun saya, sekitar 16 tahun lamanya saya sudah mengabdi kepada masyarakat, mengabdi kepada Pulau Bali yang tercinta, dan berusaha berguna bagi banyak orang yang ada di sekeliling saya. Selama ini, dari perjalanan saya, tinggal di negara, saya lahir di negara bersama kedua orang tua saya. Dan pada saat itu saya TK di negara. Saya TK di TK Pertiwi negara. Nah, pada saat itu orang tua saya bercerai. Orang tua saya berpisah pada usia saya sekitar 5 tahun. Jadi orang tua saya bercerai. Dan pada saat itu saya dalam keadaan sakit. Saya diantar oleh kedua orang tua saya, khususnya bapak saya. Dan kisahnya adalah pada saat itu setiap pagi saya diantar. Bapak saya bekerja dulu jadi supir angkot di negara. Lalu pada saat itu dia mengantar jemput saya. Pagi saya diantar menuju ke tempat saya TK. Dan siang saya dijemput oleh bapak saya. Dan saya diajak ikut untuk istilahnya nambang, ikut di pangkuannya duduk dan ikut mencari pelanggan bapak saya pada saat ngangkot pada saat itu. Nah, setelah bapak saya ngangkot, kita pun tidak bisa menjalani kehidupan yang layak di negara. Bapak saya pun bercerai dengan orang tua, dengan ibu saya, ibu yang melahirkan saya, bercerai. Dan pada saat itu adalah sebuah kepedihan yang luar biasa. Tuhan memberikan saya musibah, memberikan saya masalah bertubi-tubi. Dari orang tua yang pisah, orang tua yang bercerai. Hingga tepat pada hari ini 16 tahun saya mengabdi. 16 tahun sudah berjalan, waktu yang cukup lama saya mengabdi. Dan banyak suka dan duka yang saya rasakan selama 16 tahun saya ngaturangayah menjadi pelayan umat. Saya tidak bisa melihat bagaimana kehidupan dunia yang bebas, ibaratnya metegul tanpa tali. Tidak bisa mendapatkan kasih sayang karena terlahir dari keluarga yang broken home, terlahir dari keluarga yang memang ada latar belakang masalah. Dan saya tidak bisa menikmati indahnya dunia seperti anak muda pada umumnya. Anak muda pada umumnya seusia saya yang selalu
bisa bermain, bercanda gurau. Oh iya, ini ada yang komentar namanya Ibu Sami Artini Manohara. Beliau saksi bisu saya ikut nambang pada saat itu. Ibu yang komentar ini, Ibu Sami Artini Manohara ini dulu sering membuatkan saya susu pada saat saya masih ikut nambang mobil bersama bapak saya, menjadi supir angkot pada saat itu. Beliau selalu memberikan saya susu karena saya tidak punya ibu. Ibu saya tidak ada, bercerai dengan orang tua saya. Jadi ibu yang komentar ini, Sami Artini Manohara ini, yang selalu saya ingat. Selalu saya ingat, yang memberikan saya susu pada saat itu, merawat saya di sana, mengajak saya di terminal negara ketika bapak saya mencari muatan pada saat itu. Dan ini membuat saya merasa sedih. 16 tahun saya menjalani kehidupan seperti ini, tidak bisa menikmati indahnya dunia seperti anak muda pada umumnya. Anak muda bisa ceria, bisa bergembira, bisa melaksanakan aktivitasnya dengan bahagia, keluyuran kemana-mana, bisa bebas menikmati indahnya dunia kemanapun dia mau, kemanapun yang dia suka. Dan itu berbeda dengan diri saya. Dan pada hari ini, kembali lagi 16 tahun saya mengabdikan diri sebagai seorang pelayan umat, sebagai seorang pelayan masyarakat. Dan banyak ujian yang saya alami, banyak hal yang membuat diri saya seakan-akan juga diri saya merasa goyah. Digoyahkan oleh kejadian, digoyahkan oleh ujian, digoyahkan oleh cobaan yang bertubi-tubi. Seperti kejadian beberapa akhir ini. Saya selalu dijelekkan di sosial media oleh akun yang bernama Ari Ulangun yang dari Singaraja itu. Beliau selalu mencari-cari kesalahan saya. Beliau selalu mencari-cari, menggiring opini, menfitnah dan lain sebagainya. Jika itu membuat dia mendapatkan rezeki, jika itu membuat dia bisa membeli beras, saya ikhlas. Saya difitnah, di bagaimanapun ucapan dia, sebagaimanapun tuduhan dia kepada saya selalu ikhlas. Dan selama ini saya selalu diam. Saya tidak berkomentar apapun, saya tidak menanggapi. Dan saya diundang juga oleh beberapa media seperti Jack Bali yang juga menggiring beberapa opini. Saya juga berterima kasih kepada Jack Bali, dan saya diundang oleh Jack Bali kembali, dan saya menolak untuk berbicara. Karena apa? Karena saya rasa saya tidak perlu yang namanya terlalu banyak berbicara di media sosial saat ini. Kebenaran memang selalu menang. Seperti kata sastra agama Satyam Eva Jayate, kebenaran itu akan selalu menang dan selalu berjaya. Tetapi kebenaran itu akan berjaya di akhir cerita, bukan di awal. Kebenaran selalu ditindas, kebenaran selalu dipertanyakan, kebenaran selalu diduakan dan dikambing hitamkan. Tapi pada ujungnya kebenaran itu nantinya akan terbongkar, dan kebenaran itu akan sendirinya akan terlihat bahwasanya kita harus ikhlas menjalani apa yang sudah terjadi. Dan pada kesempatan ini saya bercerita bagaimana
keluh kesah saya selama 16 tahun. Saya tidak bisa menikmati indahnya dunia seperti anak muda pada umumnya. Saya sebenarnya iri. Saya iri dengan teman-teman seusia saya yang bebas kemana-mana, bebas mabuk-mabukan, happy-happy, bercanda gurau, bebas dengan dunianya sendiri. Saya sangat-sangat kepingin. Saya sangat-sangat, jujur saya menginginkan dunia semacam itu. Jauh di lubuk hati saya yang paling dalam, saya menginginkan bahwa saya ingin menjadi anak muda yang seutuhnya. Jadi 16 tahun saya menderita. 16 tahun saya menderita. Ini adalah sebuah penderitaan yang sangat luar biasa. Jadi jika ada yang berusaha mencari gelar seperti saya sarankan jangan. Ini adalah sebuah penderitaan yang bagi saya ini tidak menjadi cita-cita saya. Ini tidak menjadi sebuah angan-angan yang ingin saya lakoni. Dan cobaan saya dari dulu memang bertubi-tubi. Dulu kakek saya berjaya di negara, punya usaha yang namanya sayur subur di negara. Akhirnya anjlok, akhirnya bangkrut. Dan dari sana datang permasalahan awal. Dari kakek saya bangkrut, orang tua saya bercerai, dan orang yang saya sayangi, yaitu nenek saya sendiri yang merawat saya dari kecil, saya ditinggal oleh bapak saya. Pada saat itu saya kelas 1 SD, ditinggal hidup sama nenek dan kakek. Nenek dan kakek itu ibarat orang tua kandung saya yang merawat saya sejak kecil, memberikan saya makan, mengajak saya ke sana kemari, karena waktu kecil saya nakal. Waktu kecil itu saya nakal sekali. Kenapa waktu kecil saya nakal? Karena saya dengan nakal itu mendapatkan perhatian dari orang tua saya. Karena jika saya tidak nakal, saya mungkin tidak akan mendapatkan perhatian dari orang-orang yang dekat dengan diri saya. Dan sebelum saya sukses, saya merasakan diri saya sudah mulai ada rezeki, sudah mulai sukses pada sekitar tahun 2018. Dan 2019, nenek saya meninggal. Nenek saya meninggal, beliau tiada. Belum sempat saya memberikan balasan, belum sempat saya memberikan sebuah kebahagiaan kepada orang yang sudah merawat saya. Dan buat teman-teman semua, buat semeton semuanya yang masih punya orang tua, yang masih punya kakek, masih punya nenek, tolong jaga dia. Dan saya saat ini bersyukur juga mendapatkan ibu, walaupun itu ibu sambung, tetapi beliau sangat menyayangi saya, beliau sangat mencintai saya, beliau sangat memberikan saya kasih sayang. Beliau selalu merawat saya dari kecil sampai sekarang. Saya sangat mencintai beliau. Walaupun sebagai ibu sambung saya sudah anggap seperti ibu kandung saya sendiri. Buat Idedane Semeton Sami, anak muda khususnya, saya bukan menggurui. Saya tidak menggurui, tapi saya memberikan gambaran hidup saya yang orang lain mengira bahwa hidup saya bahagia, hidup saya senang, hidup saya berkelimpahan harta. Padahal itu tidak benar. Dan cintailah orang tuamu semasih orang tuamu hidup. Sayangilah kakek dan nenekmu semasih kamu punya kakek dan nenek. Sayangilah mereka yang masih hidup, yang saat ini bersama dengan kamu, yang ada di sekeliling kamu saat ini. Karena ketika nanti mereka sudah pergi, di sanalah kamu akan menyesal. Kamu akan menyesali semua yang sudah terjadi, karena kamu belum mampu memberikan kebahagiaan kepada mereka semasih mereka hidup di dunia ini.
Itu sedikit cerita, dan saya dalam live ini mengucapkan terima kasih kepada Ibu Sami Artini Manohara yang juga berkomentar di sini dari negara, yang beliau tahu bagaimana silsilah hidup saya. Beliau juga sudah saya anggap sebagai orang tua saya sendiri. Beliau memberikan saya susu ketika saya sempat datang. Ketika saya pagi-pagi, saya diantar sama bapak saya ke sekolah. Habis itu siang saya ikut nambang, jadi supir angkot di angkot bapak saya. Beliau selalu membuatkan saya susu. Aduan susu beliau itu sangat khas sekali. Adukannya sangat khas sekali, dan pada itu saya ingat Ibu Sami Artini Manohara ini selalu memberikan saya lempong. Kalau bahasa Balinya lempong. Jadi itu jajanan saya pada saat saya masih TK. Saya diberikan jajan lempong yang coklat itu, yang warnanya coklat itu, yang terbuat dari, kalau tidak salah itu terbuat dari sele atau ubi, ya. Jadi itu yang sering saya makan, dan saya tidak pernah merasakan yang namanya makan enak pada saat itu. Dan boleh tanyakan kepada bapak saya kan tidak punya istri, dia tidak bisa masak. Tulang-tulang ayam itu tulangnya ya, bukan dagingnya. Tulang-tulang ayam itu digoreng, dioseng sampai kering, lalu dia tumbuk, lalu tumbukan itu digoreng lagi, dan itu diberikan kepada anak-anaknya. Khususnya diberikan kepada saya sebagai santapan pagi, siang, dan sore hari. Itu perjuangan bapak saya. Saya sedih jika saya mengingat masa-masa itu. Dan saya pada saat ini, usia saya yang masih muda, ibarat kalau orang Bali bilang lemah peteng, ngatur ngayah tanpa berhenti. Belum lagi saya kuliah, belum lagi saya ngayah, belum lagi saya juga menerima tamu. Setiap hari ada saja tamu yang datang ke rumah untuk meminta bantuan dan minta tolong kepada saya. Dan selalu saya bantu dan saya tolong sebisa dan semampu saya. Namun entah kenapa, masih saja ada orang-orang yang selalu iri hati kepada saya. Padahal saya, di media sosial saya berusaha selalu untuk memotivasi, memberikan kata-kata rohani, memberikan gambaran kehidupan bahwa kita harus berbuat baik dan berbuat yang benar di dunia ini. Tapi saya selalu tertindas dan saya selalu mendapatkan cacian. Dan saya pun selalu disalahkan. Malah saya selalu dicari-cari kesalahan saya. Dan mereka yang menyalahkan saya, mereka yang selalu membuat saya tersakiti hati saya, ibaratnya seperti mereka yang tidak pernah berbuat dosa. Saya selalu mengatakan bahwa diri saya bukan orang suci. Saya bukan orang suci, saya bukan orang baik, saya tidak luput dari karma, tidak luput dari dosa. Dan dengan hal ini, orang-orang yang selalu berkomentar negatif, mungkin mereka adalah orang-orang yang suci, orang-orang yang baik, dan orang-orang yang tidak pernah berbuat salah dan tidak pernah berbuat dosa di dunia ini, sehingga mereka berlomba-lomba mengomentari orang lain dan menghina dengan komentar mereka. Sekian yang dapat saya bagi cerita saya pada malam hari ini, pada Rainan. Hari ini juga bertepatan Rainan Bumi. Selamat melaksanakan Sodarmu Agama, dan selamat juga Nyangre Rahina Nyepi, Rahina Suci Nyepi. Mari kita mulat sarire, introspeksi diri. Saya ikhlas menerima cacian, makian, dan menerima segala hal yang saya dapati di dunia ini. Yang terpenting bisa membuat mereka bahagia. Mungkin dengan itu membuat mereka bisa tertawa, membuat mereka bisa bahagia dengan cara menghina dan mencaci maki saudara sendiri. Sekian dari Titiang Sinap untuk para Santi. Om Santi, 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 Om. Selalu berbuat baik, selalu berbuat dharma, jangan pernah berhenti untuk berbuat baik. Sayangilah orang-orang yang ada dan yang masih bersama dengan kita saat ini. Angawe suka wong len,
selalulah membuat orang lain bahagia. Walau dalam kebahagiaannya ada rasa sedih, ada kata-kata menghina, yang terpenting mereka bahagia, walau ada hati yang terluka. Sekian dari Titiang, matur suksema. Rahayu.